Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam program PUK On Air. Kali ini kita kehadiran narasumber dari Waka Bidang 1 Pendidikan dari FSPMI PUK Epson Batam. Ada Bung Indra Haposan. Selamat pagi Bung Indra. Ya, selamat pagi Bung Alfian. Ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa sih tupoksi dari bidang 1 pendidikan PUK Epson ini apa, terus apa aja program kerjanya, kemudian apa-apa program kerja yang udah dijalankan dan adakah kendala dari program-program kerja itu ya. Jadi sebelum itu mungkin perkenalan dulu ya Bung Indra. Mungkin silakan Bung Indra. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Haposan Siregar. Saya Waka Bidang 1. Ada juga Wasek Bidang 1 yaitu Bung Ranap yang hari ini bertepatan ada kegiatan di luar jadi berhalangan. Siap. Jadi nggak bisa hadir. Oke ya, perkenalan singkat dari Bung Indra. Jadi dari pembahasan kita tadi Bung Indra. Ya. Tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari bidang 1 pendidikan ini apa aja sih? Melingkupi apa aja? Sebenarnya tugas pokok dari bidang 1 ini melingkupi yang pertama itu ada membuat target peserta didik yaitu pendek, panjang dan menengah dan panjang. Kemudian ada menentukan sasaran target pendidikan, kemudian ada menentukan jenis pendidikan, dan ada membuat database pendidikan serta membuat anggaran kegiatan pendidikan. Oh, cukup banyak juga ya tugas dari bidang 1 ya. Iya. Tadi banyak disebut ini tentang pendidikan ya, karena memang bidang 1 dia pendidikan ya, tugas. Juga kita ketahui bersama pendidikan ini adalah hak dari setiap anggota ya. Setiap anggota. Hak dari setiap anggota itu mendapat pendidikan dari PUK ya. Benar. Jadi memang kenapa bidang 1 itu bidang pendidikan itu karena hak utama dari anggota itu pendidikan dasarnya ya, Bung. Benar sekali. Jadi dari tugas-tugas itu tadi kan kita tuangkan ke program kerja ya, Bung. Untuk program kerja dari bidang 1 sendiri selama untuk 1 tahun ini apa aja Bung Indra program kerja yang dicanangkan dari bidang 1 itu? Program bidang 1 itu yang sudah dicanangkan itu yaitu pertama itu ada memberi diklat kepada pengurusan baru. Itu sudah terlaksana ya waktu-waktu awal-awal terbentuknya kepengurusan yang sekarang ini ya, periode 2020-2024 ya. Itu di awal-awal dulu udah dibuat diklatnya. Kemudian ada juga yaitu mencetak juru didik itu selama kepengurusan ini. Tapi kendalanya di pencetak juru didik ini kita ada beberapa kendala, yaitu memang dari PC-nya sendiri itu memang nggak ada membuat training untuk juru didik. Jadi untuk kepengurusan tahun ini ke periode ini itu mencetak juru didik itu kita itu masih belum terlaksana, karena memang kalau kita membuat sendiri tanpa ada dilibatkan dari pihak dari PC itu nggak diakui, mereka nggak berlaku. Jadi memang atas rekomendasinya dari pimpinan cabang. Dan kemarin sudah kita tanyakan untuk kepemimpinan cabang kali ini, periode ini itu memang mereka belum ada untuk planning mengadakan juru didik, karena memang juru didik yang sekarang itu udah banyak. Oh gitu ya. Untuk PC, PC sendiri itu udah banyak, ada sekitar 30-an lebih. Cuman yang aktif itu masih bisa dihitung jari. Ya. Nah, kalau dibuat lagi nanti khawatirnya vakum juga gitu. Jadi mereka mereka pengen mengoptimalkan yang ada ini itu mau dioptimalkan. Oh, jadi lebih mengejar kualitas daripada kuantitas ya, Bu. Kuantitasnya banyak tapi nggak ada kuantitinya banyak tapi mereka juga nggak hidup ataupun vakum, percuma katanya kan. Jadi yang ada ini mau dioptimalkan mereka. Makanya target-target sasarannya itu yang sudah pernah ikut pendidikan itu akan di-refresh lagi. Kalau kendalanya di kita itu sebenarnya juru didik kita di PUK kita itu udah banyak. Ada beberapa yang sudah diakui oleh PC ya. Itu dari bidang 1 sendiri itu ada 4 sebenarnya. Tapi kawan-kawan dari bidang 1 yang 2 itu sudah resign. Ada kemarin tuh ada Bung Amar.
Itu juga juru didik yang sudah disertifikasi oleh PC kan. Benar ya Bang ya. Kemudian terakhir kemarin teman kita juga Bung Rama itu baru 2 minggu, baru seminggu yang laluan Parwel ya. Minggu yang lalu. Farwell ya. Nah, baru Parwel. Salah satu juru didik juga ya. Juru didik juga. Jadi Berarti cukup disayangkan ya. cukup disayangkan. Mungkin bisa nanti ada pengganti-penggantinya Iya. di periode selanjutnya, di dalam periode ini dalam waktu dekat ya Bung ya. Planningnya karena juru didiknya di bidang 1 juga yang sudah tersertifikasi oleh PC, kita akan mau ngajuin lagi. Ternyata dari PC mereka nggak mengadakan untuk periode tahun ini, periode kali ini. Oh mungkin nanti kita perlu lebih ulang ya karena Iya, mengingat di PUK kita juga sudah kehilangan 2 juru didik. Dua juru didik kita kehilangan. Oke. Jadi terus untuk pendidikan keorganisasian biasanya anggota ini kan kita tahu ya anggota kita ini kan rata-rata banyak yang baru lulus sekolah, Benar. yang belum mengenal tentang serikat pekerja itu apa. Organisasi. Ya, organisasi serikat pekerja khususnya ya. Itu apa? Mungkin yang ditahu paling organisasi siswa ya, OSIS itu mungkin OSIS. tahu ya. Itu pun kalau yang memang Atau orangnya pramuka ya. memang suka berorganisasi. Iya, benar. Jadi bidang 1 ini gimana, apa aja program untuk anggota kita yang supaya anggota kita itu lebih mengenal awalnya dan bisa akhirnya nanti mencintai organisasi kita ini, apa aja program yang sudah disiapkan oleh bidang 1? Iya, benar. Itu sebenarnya pendidikan dasar, program pendidikan dasar itu sebenarnya tanpa kita beri harusnya anggota itu harus meminta gitu kan. Tapi aktualnya sekarang kita berikan, tapi Minat dari anggota. minat dan bakat dari anggota ini yang sepertinya semakin kemari semakin menurun. Karena itulah kendalanya. Di awal-awal dulu kita buat pendidikan dasar tuh memang peminatnya banyak sekali. Kemudian bulan kedua masih banyak, bulan ketiga, masuk bulan keempat sudah menurun, bulan kelima menurun, dan sampai sekarang juga semakin menurun peminat anggota kita ini tentang pendidikan dasar ini. Sebenarnya mereka itu harusnya berbondong-bondong menanyakan atau meminta itu, tapi aktualnya mereka sudah kita beri itu tidak. Oh, malah anggotanya yang kurang. Malah aktif anggotanya ya? yang kurang. Baik. Jadi gimana ya? Maksudnya berarti dari keinginan dari anggota sendiri yang harus kita bangkitkan dulu. Iya. Ya? Mungkin seperti itu ya. Keinginan atau semangat dari anggota ini yang perlu kita munculkan, kita pancing agar mereka itu tahu dan mengenal, sehingga mereka itu tanpa kita berikan pun mereka langsung otomatis Mereka yang meminta. kapan ini. Oh, gitu. Kalau ada permintaan dari anggota, kita pun sebagai pemberi pendidikan mengajarkan kepada mereka juga semangat kan. Semangat ya. Karena antusiasnya banyak. Tapi kalau kita yang menawarkan ternyata tidak ada respon dari anggota kita. Perlu trik-trik khusus. Iya, perlu Gimana trik khusus. menarik Benar. minat Benar anggota sekali. biar mau hadir di Benar. pendidikan dasar. Ini kan ada dari namanya saja pendidikan dasar. Betul. Berarti ada pendidikan lanjutan juga ya? Ada pendidikan lanjutan, ada pendidikan spesialis. Oh, pendidikan spesialis. Berarti ada 3 tahap pendidikan ya? Tapi masalahnya di pendidikan dasar saja minatnya kurang gitu loh. Gimana kita mau melanjutkan ke atasnya lagi? Selanjutnya ya. Karena nanti kalau kita lanjutkan ternyata minat dari anggota nggak ada atau pesertanya nggak ada, sia-sia. Nanti ada training yang udah kita hadirkan, ternyata kita udah bayar, ternyata anggota nggak ada, kan sia-sia gitu. Iya betul. Jadi ayo teman-teman yang sudah terdaftar sebagai anggota PUK Epson, manfaatkan karena ini salah satu hak dari anggota. Jadi jangan sampai dilewatkan. Harusnya Anggota itu semangat. meminta anggota itu. Pendidikan ini penting. Pendidikan ini salah satu hak dari anggota, hak dasar ya. Jadi kalau bisa dari teman-teman anggota malah meminta tanpa kita tawari. Kita pun tanpa diminta juga sebenarnya sudah mengadakan ya. Iya, benar. Kita sudah beberapa kali mengadakan, tapi akhir-akhir ini memang minat dari semangat dari anggota ini agak menurun untuk hadir di kegiatan pendidikan ini ya. Benar. Ya. Jadi oke. Makanya kalau kita ingin membuat pendidikan itu kita beri kepada anggota, harus kita pancing dulu. Jadi harus kita pancing. Caranya kita buat pelatihan yang lain. Jadi sebelum pelatihan baru kita masukkan pendidikan dasar. Ya. Kalau saya baca dari profil bidang 1 ini juga ada tentang mengadakan kursus public speaking juga, Bung Indra. Iya, benar. Jadi public speaking ini seperti apa, Bung Indra? Sebenarnya public speaking itu penting bukan untuk anggota,
tapi untuk teman-teman lain atau teman-teman pengurus juga ketua itu sangat penting itu, karena kita mengatur gimana cara kita komunikasi atau kita beradaptasi atau siapa yang dihadapi kita harus tahu. Jadi gimana kita harus, itu nama bahasanya mirroring, jadi kita ngikutin gimana gaya teman kita atau lawan kita, itu kita harus tahu di situ semuanya. Nah, kendalanya kemarin ada seminar juga public speaking, tapi minat dari teman-teman, dari anggota kita ataupun kepengurusan kita itu yang kurang. Sebenarnya itu kemarin bagus, kita ada seminar public speaking, itu sudah kita arahkan, kita dapat kuota ada 10, tapi kurang dari pengurus kita sendiri, kurang dari anggota apalagi. Harusnya dari pengurus itu yang berbondong-bondong, saya gitu, karena itu sangat penting. Tapi memang berat tantangannya, yaitu memang berhubungan dengan waktu. Karena mungkin mereka terbatas waktu atau banyak hal atau ada agenda lain, makanya mereka tidak bisa. Tapi itu sangat sayang sebenarnya. Oh ya, jadi kalau public speaking ini tujuan outputnya itu apa? Yang diharapkan dari bidang satu, output dari kursus public speaking ini, Bung? Harapan dari bidang satu ini, output dari public speaking ini, begitu selesai dari public speaking, minimal untuk diri sendiri, yaitu kita bisa manage. Jadi gimana caranya, semisal nih kita ngadapin orang, kita mau berbicara atau apa, kita tahu arahnya. Jadi arah pembicaraan kita itu nggak melebar, nggak meluas kemana-mana, jadi tetap fokus. Kemudian kita tahu lawan bicara kita itu modelnya seperti apa, kita harus bisa mengikuti, bisa mengimbangi. Jadi jangan timpang tindih kan, lawan bicara kita udah masih di bawah, kita udah di atas duluan atau sebaliknya. Jadi harus sama. Gitu. Jadi harus sama. Ya. Jadi bisa berkomunikasi, intinya bisa berkomunikasi dengan baik lah. Itu aja. Jadi memang itu ya, sama ini ya, saya rasa penting itu mungkin ini inputan aja Bung Indra. Iya, apa ada nggak kursus untuk negosiasi? Biasanya kita kan di serikat pekerja ini pasti harus ada negosiasi ya. Selalu ada negosiasi entah itu dengan manajemen, entah itu negosiasi dengan pemerintah. Itu kan selalu kita hadapi ya setiap tahunnya. Terkadang ini mendekati akhir tahun biasanya banyak ini. UMK dan lain-lain lah itu di belakangnya. Itu negosiasi itu kan butuh teknik juga ya. Itu di bidang satu pendidikan ada nggak itu program seperti itu, Bung Indra? Itu pelatihan tentang itu. Itu ada sebenarnya. Masuknya dia itu sebenarnya masuk di public speaking tadi. Public speaking tadi. Ya. Itu tadi nanti cara bernegosiasi, kemudian masuknya semuanya itu di mirroring sebenarnya sama itu. Gitu. Jadi mau dipakai di mana saja, tapi intinya sama modelnya itu juga akan dipakai. Jadi mau dipakai negosiasi, mau baik itu di perusahaan, di manajemen ataupun di pemerintahan, ataupun di tempat yang lain atau yang di luar, atau misalnya teman-teman yang punya bisnis berjualan itu sama kliennya atau sama pelanggannya itu bisa dipakai juga. Sebenarnya bisa dipakai juga. Makanya sebenarnya ilmunya itu bagus. Cuman terkadang kendala dari teman-teman ini kemungkinan dari waktu, dari segi waktu mungkin berbenturan atau berbarengan dengan agenda-agenda lain, makanya tidak bisa mereka mengikutin. Ini kan yang kemarin yang saya tahu di Bung Indra, maaf ya, dikoreksi kalau salah. Dari public speaking itu kan kemarin kita dari pihak ketiga ya, dari kalau nggak salah Kansa ya. Ya, karya anak bangsa itu. Itu kan memang yang saya tahu memang waktunya sangat cukup sulit ya untuk kita yang pekerja ini ya. Karena harus kuliah seperti biasa. Nah, kalau ini ada nggak kalau dari bidang satu sendiri itu mengadakan yang serupa, tapi memang murni dari pemateri dari bidang satu sendiri, dari BUK sendiri, dan waktunya jadi bisa lebih fleksibel, itu ada kemungkinan nggak hal-hal seperti itu, Bung Indra, di program kerja Bung Indra? Bisa, itu kemungkinan bisa kita buat. Cuman terkadang kan terbenturnya waktu tadi ini. Kalau pemateri dari bidang satu juga bisa, cuman kan kita sama-sama kerja juga, kita sama-sama kerja di sama satu perusahaan. Jadi waktu kita di situ kan kenanya di situ. Karena kenapa? Kemungkinan ada yang masuk shift. Pas schedule-nya ternyata masuk shift pagi, ternyata pas schedule malam. Nah, itu kendalanya. Karena kalau yang kemarin yang public speaking yang kemarin itu kan kita harus seperti kuliah ya jadinya ya.
terjadwal Terjadwal. dan harus teratur ya. Memang di situ memang agak sulit ya kalau memang Kalau kita mendatangkan mereka bisa juga, tapi itu kan pasti cost-nya tinggi Cost-nya juga kan. cukup Nah, tinggi, cost-nya cukup tinggi. oh gitu ya. Kalau memang yang cost-nya rendah, kita harus ikut ke sana. Kita buat sendiri dari bidang satu sendiri bisa, tapi memang terkendala dengan waktu. Karena kita kan kerja, ada yang masuk shift kan. Nanti kita buat schedule kan di malam hari. Ternyata pas masuk malam nggak bisa kan? Nah, terkendala di situ. Ya itu, karena sebenarnya menarik public speaking ini. Kita semua rata-rata kita itu butuh karena kita makhluk sosial ya. Kita harus berkomunikasi. Itu. Benar. Apalagi kita di serikat pekerja ya. Itu tadi yang seperti saya bilang selalu akan ada negosiasi. Makanya public speaking ini sebenarnya menarik. Saya Cuman terkendala dengan waktu ya, kita ini. Karena kita pekerja itu tadi masalahnya memang ya. Oke. Jadi memang pendidikan ini sudah di-set sedemikian rupa oleh bidang 1 ya. Iya. Jadi sebenarnya kita kembali ke minat dari anggota. Harapannya teman-teman dari anggota ini lebih aktif menanyakan. Aktif ya. Ayo. Jadi jangan kita jadi anggota jangan pasif, rugi kita ya, Bung Indra ya. Benar. Kita sudah membayarkan COS setiap bulan. 1% UMK itu kita dipotong gaji kita. Benar. Sangat sayang kalau dari anggota itu hanya sekedar ya pokoknya daftar aja tapi ngikut aja ya. Ngikut aja. Itu kan sayang ya. Ngikut sayang. Jadi kita nggak tahu apa itu organisasi, apa itu PUK FSPMI itu. Benar. Jadi karena tidak mengenal akhirnya tidak bisa mencintai gitu ya Bung ya. Benar. Karena nggak kenal maka nggak mencintai. Karena nggak kenal nih bisa jadi mereka nggak tahu, nggak mau tahu, atau pura-pura nggak tahu. Jadi alhasil ujungnya jadi nggak peduli. Nggak peduli dengan organisasi ini ya. Padahal organisasi ini kekuatannya adalah pergerakan dari anggota ya Bung. Benar. Anggota ya nggak bisa jalan juga. Iya, karena ini kita ungkapkan saja bahwa setiap kita bernegosiasi pun dengan pihak manajemen itu kan otomatis ya jika anggota itu memang support dengan ini kekuatan penuh itu lebih cepat, lebih mudah kita bernegosiasi. Jadi harapannya ya ayo ikut pendidikan. Tapi sekarang itu ya PR besar kita juga. Yeah. Kenapa ini anggota ini nggak mau, minatnya berkurang gitu loh. Harusnya minat anggota itu yang bertubi-tubi menggebu-gebu menanyakan kapan ini pendidikan ini, kapan pelatihan ini, harus seperti itu. Tapi kadang-kadang kita buat share, buat info, buat ini segala macam, yang daftar tuh hanya beberapa orang, kadang-kadang miris kita melihatnya. Iya, kan sayang ya. Sayang. Teman-teman anggota itu sudah membayar COS setiap bulan, itulah makanya dimanfaatkan. Manfaatkan hak dasarnya itu tadi. Sekali lagi saya udah berkali-kali ini ngomong ini. Hak dasar anggota itu mendapatkan pendidikan. Jadi setiap nanti kalau ada info dari PUK tentang adanya pendidikan organisasi, pendidikan apapun itu, ayo bondong-bondong daftar. Kita tidak membatasi malah ya. Kalau untuk pendidikan nggak kita batasi, semua yang mau bisa daftar. Kita atur schedule-nya sedemikian rupa ya Bung Indra. Benar. Iya. Jadi ini terakhir planning dari bidang 1 ini mengadakan training lanjutan AC. Cuman waktu trainernya belum bisa, nanti kemungkinan di awal-awal September atau di akhir Agustus ini. Karena lagi saya konfirmasi untuk saat ini belum bisa karena trainernya lagi sibuk ya. Nanti kalau di 2 minggu terakhir inilah nanti trainernya beri jawaban apakah bisa di akhir bulan ini atau di awal September. Mantap ini, menarik ini. Ayo kawan-kawan. Ini teman-teman ini harus daftar ini. Harus ya. Jadi manfaatkan setiap program pendidikan yang diadakan oleh rekan-rekan bidang 1 ya, Bung Indra ya. Iya benar. Ya oke. Mungkin kita ini aja Bung Indra. Jadi dari yang saya tangkap tadi kan memang minat dari anggota ini kurang. Dari mungkin ada nggak sih trik-trik dari teman-teman bidang 1 atau dari kepengurusan sekarang itu bagaimana caranya membangkitkan gairah atau meningkatkan semangat lagi dari anggota ini? Udah ketemu belum triknya atau udah ada belum yang dicoba trik untuk dijalankan gitu? Kita coba triknya itu untuk minat dari teman-teman, khususnya untuk pendidikan dasar ini memang harus diawali dengan pelatihan, kemudian sebelum melakukan pelatihan harus ada pendidikan dasar. Nah baru situ teman-teman anggota ini
ada antusiasnya. Tapi kalau kita murni kita buat misalnya langsung pendidikan dasar tanpa ada pendidikan atau lanjutan dari training, itu sepertinya kurang dari anggota. Tapi kalau dibuat pelatihan, misalnya pelatihan AC, tapi sebelum pelatihan AC harus pendidikan dasar. Nah, itu baru peminatnya lumayan banyak. Berarti triknya harus sebelum melakukan, berarti kita harus pancing dulu. Pancing dengan apa? Dengan pelatihan-pelatihan yang akan kita berikan. Sehingga minat dari anggota ini banyak timbul kesadaran mereka untuk mengikuti pendas. Sebenarnya itu haknya anggota, tanpa kita panggil pun mereka harusnya udah terpanggil duluan untuk menanyakan. Harusnya seperti itu. Ya, seperti itu. Oke lah Bung Indra. Kita sudah lumayan ya, kita tahu tentang bidang 1, kemudian program-program kerjanya apa aja dari bidang 1, kendala yang dihadapi, dan ya itu mungkin ada pesan terakhir ya, closing statement dari bidang 1 tentang gimana untuk pesan-pesan untuk anggota lah. Ya, pesan-pesan untuk anggota itu yang pertama itu dari anggota sendiri itu harusnya menanyakan kapan pendidikan dasar ini dilaksanakan, karena memang sejatinya itu haknya dari anggota. Jadi jangan kita tawarkan, nanti anggota pun nggak ada yang komen gitu loh. Jadi mereka menanyakan kapan nih pendidikan dasar, kemudian kapan dilaksanakan pendidikan ini lanjutan. Nah, itu harusnya dari bidang 1, dan sama-sama lah kita semua, kita bekerja sama, karena namanya juga organisasi. Kalau nggak bersama, nah itu seperti mata rantai. Kalau putus satu, nggak akan jalan organisasi tersebut. Makanya pincang kan. Jadi baik dari kepengurusan, baik dari anggota sama-sama bersinergi sehingga organisasi itu tetap hidup dan berkembang. Oke, mantap. Terima kasih Bung Indra atas kehadirannya pagi hari ini. Jadi sekali lagi pesan untuk teman-teman anggota di PUK Epson Batam khususnya, ayo. Sekali lagi, pendidikan Sangat penting. organisasi, pendidikan apapun itu sangat penting untuk rekan-rekan anggota. Ini sebagai bekal untuk rekan-rekan anggota untuk kedepannya juga. Jadi jangan pernah dilewatkan setiap ada kegiatan-kegiatan pendidikan ya. Iya, benar. Dan terus ikuti media sosial dari FSPMI PUK Epson Batam, ada di YouTube, Instagram, Facebook, ya. Dan ada call center FSPMI PUK Epson Batam. Anggota wajib mengikuti media sosial ini karena semua info terbaru akan kita share di sana ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Bung Indra. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.